Assalamualaikum teman-teman, salam sehat. Saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget ditanyakan ke saya. Apakah benar tidur setelah subuh bisa bikin sakit? Ada yang bilang bisa bikin lemas, bikin gampang sakit, bahkan ada yang mengaitkannya dengan penyakit serius. Tapi, benarkah demikian? Atau ini cuma mitos yang sudah turun-temurun? Yuk kita kupas tuntas bersama saya sampai selesai. Kalau kita perhatikan, tidur setelah subuh ini sering dianggap kebiasaan buruk. Ada yang bilang bisa bikin badan sakit, ada yang bilang bikin rejeki seret, bahkan ada juga yang menghubungkannya dengan penyakit tertentu. Tapi sebenarnya dari sudut pandang medis, apa sih yang terjadi pada tubuh kalau kita tidur setelah subuh? Yuk kita bahas dengan detail. Segmen pertama, pola tidur alami manusia. Tubuh manusia punya yang namanya ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami yang mengatur kapan kita seharusnya terjaga dan kapan seharusnya tidur. Biasanya, tubuh kita diprogram untuk tidur di malam hari ketika gelap dan terjaga saat ada cahaya matahari. Itu sebabnya setelah subuh, saat matahari mulai muncul, tubuh sebenarnya sudah mendapatkan sinyal untuk aktif, bukan untuk tidur lagi. Nah, ketika kita memaksa tidur setelah subuh, kita sedang melawan jam biologis itu. Akibatnya bisa terasa seperti tidur jadi tidak nyenyak. Kualitas tidur menurun, tubuh terasa lemas setelah bangun. Segmen 2. Apa yang terjadi kalau tidur setelah subuh? Kalau seseorang tidur setelah subuh, efeknya tergantung pada berapa lama dia tidur malam sebelumnya. 1. Kalau tidurnya malam sangat larut, lalu lanjut tidur setelah subuh, tubuh sebenarnya sedang menebus kekurangan tidur. Bisa membantu mengurangi rasa kantuk, tapi kualitasnya tetap kurang baik karena cahaya pagi menekan hormon melatonin, yaitu hormon tidur. 2. Kalau tidurnya sudah cukup di malam hari, tapi tetap tidur setelah subuh, justru bisa menimbulkan rasa pusing atau badan sakit saat bangun. Ada resiko gangguan metabolisme kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus. Segmen ketiga, benarkah tidur setelah subuh bikin sakit? Nah, ini bagian yang sering jadi pertanyaan. Secara langsung, tidur setelah subuh tidak otomatis bikin sakit. Tidak ada bukti medis yang menyebutkan bahwa tidur di jam itu akan menimbulkan penyakit tertentu. Tapi kebiasaan tidur yang tidak sesuai ritme tubuh bisa memicu kelelahan kronis, bisa meningkatkan resiko gangguan metabolisme seperti gula darah tidak stabil. Jika pola ini berulang, bisa mempengaruhi sistem imun sehingga tubuh lebih mudah sakit. Jadi kalau ada yang bilang tidur setelah subuh itu penyebab langsung penyakit tertentu, itu tidak sepenuhnya benar. Yang benar adalah tidur setelah subuh bisa mengganggu kualitas tidur dan dalam jangka panjang bisa berdampak buruk pada kesehatan. Segmen keempat, tidur pagi dan hubungannya dengan hormon. Pagi hari adalah waktu ketika hormon kortisol meningkat. Hormon kortisol ini dikenal sebagai hormon stres, tapi sebenarnya ia juga berfungsi untuk membuat tubuh terasa segar dan siap beraktivitas. Kalau kita tidur di saat kortisol sedang tinggi, biasanya kualitas tidur akan terganggu. Selain itu, hormon melatonin yang bertugas menenangkan tubuh sudah menurun drastis setelah subuh. Inilah sebabnya tidur di pagi hari sering tidak terasa nyenyak. Segmen kelima, hubungan tidur pagi dengan kesehatan mental. Selain fisik, tidur setelah subuh juga punya pengaruh ke psikologis. Banyak orang yang setelah tidur pagi justru merasa lebih lemas, tidak semangat, bahkan suasana hati jadi buruk. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang dengan pola tidur tidak teratur lebih rentan mengalami stres dan gangguan mood. Jadi bisa dibilang, tidur setelah subuh bukan hanya soal tubuh, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi mental kita. Segmen ke-6, apakah boleh tidur setelah subuh? Jawabannya, boleh, asalkan ada alasannya. Contoh, orang yang bekerja malam, shift malam, mereka memang harus tidur setelah subuh karena itu adalah waktu istirahat utama mereka. Orang yang kurang tidur malam karena alasan tertentu. Namun jika tidur setelah subuh hanya karena kebiasaan atau rasa malas, maka dampaknya bisa tidak baik. Segmen ke-7, tips tidur sehat bila harus tidur setelah subuh.
Kalau memang terpaksa tidur setelah subuh, ada beberapa cara untuk mengurangi efek negatifnya. 1. Gunakan tirai jelek agar cahaya matahari tidak mengganggu. 2. Pastikan suhu ruangan nyaman. 3. Batasi durasi tidur. Power nap sekitar 20 hingga 30 menit lebih baik daripada tidur berjam-jam. 4. Tetap jaga pola tidur malam. Jangan terlalu sering menebus tidur di pagi hari. Segmen ke-8, kesimpulan panjangnya. Jadi, apakah tidur setelah subuh bikin sakit? Mitos kalau disebut sebagai penyebab langsung penyakit. Fakta, kalau kebiasaan ini bisa mengganggu kualitas tidur, hormon tubuh, dan kesehatan jangka panjang. Tidur sehat tetap yang mengikuti ritme alami tubuh. Tidur malam yang cukup, bangun pagi dengan segar, lalu beraktivitas di siang hari. Segmen ke-9, perspektif budaya dan kepercayaan masyarakat. Selain dari sisi medis, tidur setelah subuh juga sering dikaitkan dengan budaya dan kepercayaan. Ada yang bilang tidur setelah subuh bikin rezeki menjauh. Ada pula yang menyebut tubuh jadi lebih gampang sakit. Nah, dari sisi medis, sebenarnya ini bisa dimaknai begini. Pagi hari adalah waktu produktif. Kalau kita habiskan untuk tidur, maka aktivitas berkurang, metabolisme lebih lambat, dan pada akhirnya kesehatan fisik dan mental juga bisa terdampak. Jadi walau alasannya berbeda, hasil akhirnya memang berhubungan dengan kesehatan. Segmen ke-10, dampak tidur setelah subuh terhadap metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh sangat dipengaruhi oleh pola tidur. Kalau seseorang sering tidur setelah subuh, resiko kenaikan berat badan bisa meningkat, proses pembakaran kalori jadi kurang optimal, nafsu makan bisa berubah, biasanya jadi lebih cenderung ngemil atau makan tidak teratur. Hal ini karena hormon leptin dan grelin yang mengatur rasa kenyang dan lapar jadi tidak seimbang. Segmen 11, dampak terhadap jantung dan pembuluh darah. Ada penelitian yang menemukan bahwa orang dengan pola tidur tidak teratur, termasuk tidur pagi setelah subuh secara berlebihan, punya resiko lebih tinggi mengalami masalah jantung dan tekanan darah. Kenapa? Karena tidur yang tidak sesuai ritme alami bisa mempengaruhi tekanan darah, detak jantung, dan aliran darah ke organ vital. Segmen 12, pengaruh tidur pagi terhadap daya ingat dan konsentrasi. Tidur pagi yang berkepanjangan bisa mengganggu fungsi otak, terutama bagian yang berhubungan dengan konsentrasi dan memori. Orang jadi lebih sulit fokus, mudah lupa, produktivitas menurun. Kalau pola ini terus-menerus, kualitas kerja dan belajar bisa sangat terganggu. Segmen 13, tidur pagi pada kelompok usia tertentu. 1. Remaja dan anak muda, sering tidurnya larut karena gadget, lalu bangun subuh sebentar, kemudian tidur lagi. Ini bisa mengganggu perkembangan otak dan hormon pertumbuhan. 2. Orang dewasa, kualitas kerja dan kesehatan metabolisme bisa terganggu. 3. Lansia, justru sering alami tidur malam pendek lalu tertidur pagi sebentar. Pada lansia ini bisa dianggap normal selama tidak mengganggu aktivitas. Segmen ke-14, tips mengganti tidur pagi dengan kebiasaan sehat. Kalau biasanya kita tidur setelah subuh, coba ganti dengan aktivitas lain yang bermanfaat. Jalan pagi 15 menit, membaca buku atau melakukan aktivitas produktif, meditasi atau relaksasi. Menyusun agenda harian. Dengan begitu, tubuh tetap segar tanpa harus tidur berlebihan. Tidur pagi dan sistem pencernaan. Tidur pagi setelah makan sahur atau subuh bisa membuat pencernaan terganggu. Asam lambung bisa naik karena posisi tidur. Makanan jadi tidak tercerna dengan optimal. Resiko reflux atau rasa panas di dada lebih besar. Kalau ini terjadi berulang, bisa meningkatkan resiko GERD atau gangguan lambung kronis. Segmen 16, pengaruh tidur setelah subuh terhadap hormon stres. Tidur pagi yang berlebihan dapat mengganggu pelepasan hormon kortisol. Normalnya, kortisol meningkat di pagi hari untuk membuat kita segar. Kalau malah tidur, pelepasannya jadi tidak seimbang. Akibatnya, tubuh bisa merasa lesu, kurang semangat, dan mood mudah turun. Segmen ke-17, dampak terhadap mental. Tidur pagi setelah subuh yang terlalu sering bisa berhubungan dengan rasa malas dan motivasi rendah, mood swing atau perasaan cepat berubah, resiko lebih tinggi terkena depresi ringan karena tubuh menghilangkan pola aktivitas pagi yang sehat. Segmen ke-18, kaitan tidur setelah subuh dengan kualitas tidur malam. Kalau kita terbiasa tidur pagi setelah subuh, biasanya malamnya susah tidur.
siklus tidur jadi mundur. Insomnia lebih sering terjadi. Tubuh tidak mendapatkan fase tidur dalam yang cukup. Jadi seperti lingkaran setan. Tidur pagi, malam susah tidur, pagi ngantuk lagi. Segmen ke-19, studi kasus singkat. Misalnya ada seorang pasien yang terbiasa tidur setelah subuh selama bertahun-tahun. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya cenderung lebih tinggi, berat badan lebih sulit dikontrol, produktivitas kerja menurun drastis. Setelah mengganti kebiasaan dengan jalan pagi dan tidur lebih awal di malam hari, hasilnya tidur lebih nyenyak, berat badan lebih stabil, energi di pagi hari meningkat. Segmen ke-20, cara transisi bagi yang terbiasa tidur setelah subuh. Kalau sudah jadi kebiasaan, tentu sulit langsung berhenti. Maka langkahnya bisa bertahap. 1. Coba kurangi durasi tidur.